Kalau ini di atas di bawah tanpa menentu versus itu 2 kalimat. Jadi berarti 1 kalimat. 1 kalimat ini, mohon maaf, ini masalah. Nah sekarang kalian kan biasanya di hipotesis statistik itu seperti ini kan, ya enggak? Ya, pertanyaannya sebenarnya hipotesis seperti ini itu bersumber dari mana? Atau bersumber dari apa? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Kan ada yang seperti ini, ada yang kemudian tentang mu, ya enggak? Hipotesis tentang mu. Ya. Intinya hipotesis itu adalah pernyataan tentang nilai dari suatu variabel. Nah, hipotesis yang tentang mu, misalnya H0, H0, ya. Mu 1 sama dengan mu 2. Kan gini, ya, mu 2. Ini ada H1 atau H alternatif, ya. Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini bukan hipotesis, karena ini 2 kalimat. Tolong diperhatikan. Ini bukan hipotesis karena 2 kalimat. Sehingga apa? Supaya menjadi hipotesis di sini harus versus. Baru itu menjadi sebuah hipotesis. Perhatikan, karena banyak yang salah. Jadi sambil saya presentasi dulu. Pertanyaannya berasal dari mana hipotesis seperti ini, ya? Kalian kenal ada hipotesis 2 ujung, 2 arah atau 2 sisi. Ada hipotesis 1 ujung atau 1 arah atau sisi, one tail. Ada tuh two tail. Kita coba sedikit diskusikan. Ternyata hipotesis itu ada 2. Berarti yang ditanya adalah statistik. Tolong nanti dicermati, ya. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan tentang nilai suatu parameter. Ini parameter ini nilainya 0 atau tidak. 0 atau lebih besar dari 0. Ya. Ini hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian itu seperti apa? Perhatikan dengan baik. Hipotesis penelitian itu seperti apa? Ya. Tentunya secara sederhana, hipotesis statistik ini bersumber atau berasal dari hipotesis penelitian. Intinya seperti itu. Nah, ini empirical testing. Ini kalau saya mencoba membaca salah satu buku. Hipotesis, perhatikan hipotesis. Hipotesis itu yang dimaksud hipotesis di sini itu ada 2. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Bersumber dari mana? Ternyata bersumber dari 2. Bersumber dari rumusan masalah dan telah pustaka. Jadi hipotesis terutama itu bersumber dari rumusan masalah dan telah pustaka. Baru dapat dirumuskan hipotesis. Baik hipotesis statistik penelitian maupun hipotesis statistik. Kalau sudah dirumuskan hipotesis statistik, maka bergerak melakukan proses data collecting. Setelah diperoleh data, dilakukan analisis, ini kemudian diperoleh informasi. Kemudian disinilah verifikasi hipotesis. Ini ada 2 alternatif, ini kembali ke hipotesis ini atau mendapatkan sesuatu yang baru. Konsep atau pengetahuan ilmiah baru. Ya. Urut-urutannya seperti itu, tolong perhatikan dengan baik. Ya. Hipotesis itu ada 2, penelitian dan statistik, bersumber dari rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Yang penting kalian perlu cermati itu. Nah,
Nah, kita coba sekarang sedikit diskusikan hipotesis demikian. Bersumber dari lulusan masalah dan telah pustaka. Dua hal ini kalau diringkas di dalam metodologi penelitian itu tertuang pada yang disebut dengan theoretical framework atau kerangka konseptual. Dua hal ini, rumusan masalah dan telah pustaka ini, kalau diintisarikan, dijadikan satu, diintegrasikan, itu tertuang apa yang disebut dengan theoretical framework atau kerangka konseptual. Menurut Umar sekarang, ada 5 hal. Yang pertama, uraian tentang variabel yang dianggap relevan dengan penelitian yang harus Jadi ini uraian tentang variabel yang dianggap relevan dengan penelitian, ini harus diidentifikasi dan diberi simbol. Ini kurang baik tulisannya. Penelitian ini koma. Jadi uraian tentang variabel yang dianggap relevan dengan penelitian. Sebenarnya ini dengan permasalahan penelitian. Kalau ini kurang bagus ini dengan permasalahan penelitian. Masalah penelitian. Nah, ini harus diidentifikasi dan diberi simbol, diberi lambang. Jadi tolong yang pertama adalah kegiatannya adalah menguraikan atau menjelaskan tentang variabel apa saja yang diteliti yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tentunya didukung dengan telah pustaka. Itu harus diidentifikasi dan diberi simbol. Yang kedua, elaborasi atau penjelasan tentang pernyataan hubungan antar dua variabel atau multivariabel. Jadi kalau misalnya ada 5 variabel, variabel itu hubungannya seperti apa antar variabel itu? Itu langkah yang kedua ini. Langkah yang ketiga baru, diidentifikasi mana-mana saja yang hubungannya positif dan mana-mana saja yang hubungannya negatif. Yang keempat ini bisa dilewati. Yang kelima, dibuat diagram skematik atau diagram jalur. Ini teman saudara, ini kakak kelas saudara ini, Rosi Dwi Lestari ini dengan saya, mau membuat skripsi tentang seperti ini. Analisis GSCA pada analisis minat pengguna Zoom Cloud Meeting sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi di sini niat penggunaan Zoom itu menggunakan teori yang disingkat dengan TAM, gitu ya. Teori apa itu namanya? Septon model, gitu ya. Teori Septon model, TAM. Jadi niat perilaku menggunakan itu dipengaruhi oleh 3 hal, 3 variabel, yaitu kemudahan dari teknologi ini, Zoom ini. Yang kedua, persepsi penggunaannya. Yang ketiga, sikap dari pengguna itu sendiri. Baru nanti akan mempengaruhi dia niat untuk menggunakannya seberapa baik. Teori yang terkenal disebut dengan teori disingkat dengan PAM. Ya, PAM. Jadi dia itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan langkah pertama ini, variabel yang pertama dikaitkan dengan judul itu ada apa? Niat penggunaan Zoom. Ya, variabel yang pertama itu. Kemudian dicari, diidentifikasi variabel yang relevan dengan niat penggunaan Zoom itu apa saja. Bergegas mencari teori. Adanya di tengah pustaka, itu teori TAM, ya, Theory of Septon Model. TAM. Gitu. Berdasarkan teori itu identifikasi ada 3 variabel dan diberi simbol X1, X2, Y1, Y2. Diberi simbol. Kemudian yang kedua, hubungannya seperti apa? Berdasarkan teori TAM tadi hubungannya seperti ini.
Nah, yang ketiga, yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Nah, teori TAM belum bisa menjelaskan yang mana hubungan yang negatif, yang mana positif. Ya. TAM tadi, teori tadi belum bisa menjelaskan. Untuk bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif, itu harus didasarkan pada temuan penelitian sebelumnya. Makanya apa? Telah pusaka itu gabungan antara teori dan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian jadi yang apakah negatif positif ini harus dilengkapi dari membaca itu penelitian sebelumnya. Yang terakhir dibuat dalam bentuk diagram. Nah, ini dibuat dalam bentuk diagram jalur. Ya. Perhatikan dengan baik. Diagram jalur ini manfaatnya apa? Manfaatnya nanti untuk menuntun atau sebagai penuntun di dalam merumuskan hipotesis, terutama hipotesis penelitian. Ini manfaat dari ini adalah untuk kesana. Ini contoh yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pak Wiratmojo. Ini ada ini kinerja aparat kepolisian, kemudian variabel yang mempengaruhi, salah satunya adalah sixth sense. Kemudian hubungannya seperti ini. Hipotesis P ini proposisi. Mohon perhatikan. Nah, ini hipotesis, P ini proposisi. Lebih agak detail. Tapi kalian proposisi yang paling kanan adalah hipotesis. Ya. Kita coba akan diskusikan sedikit. Hipotesis penelitian, tolong perhatikan. Hipotesis penelitian. Kalau ini tadi hipotesis statistik. Yang awal tadi, awal kuliah ini tadi, hipotesis statistik. Ya. Kedua, hipotesis penelitian, hipotesis statistik. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hipotesis penelitian. Perhatikan ya, hipotesis penelitian. Berasal dari bahasa Arab. Hipo itu di bawah atau tesis itu pernyataan atau pendapat yang umum itu. Sehingga translasi ke hipotesis itu adalah pernyataan yang masih bersifat lemah. Pernyataan yang masih bersifat lemah. Kenapa kok bersifat lemah? Karena masih bersifat dugaan. Tolong perhatikan. Karena masih bersifat dugaan. Ya. Perhatikan. Dugaan tentang apa? Dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini kalau ada gini. Ini kan variabel kompetensi aparat reserse, lambangnya X1. Di sini adalah kinerja aparat reserse. Ya enggak? Gitu. Dua variabel ini kita buat, dari dua variabel ini kita bisa buat pernyataan tentang hubungannya. Perhatikan dengan baik. Pernyataan dugaan ini didasarkan apa? Gitu. Dugaan ini didasarkan pada apa? Kalau dugaan ini didasarkan pada teori atau hasil-hasil penelitian empiris, perhatikan. Jadi dugaan itu pasti logis, itu yang pertama. Tapi logika ini, rasional ini bersumber dari mana? Bersumber dari teori atau hasil penelitian sebelumnya. Barulah itu disebut dengan hipotesis penelitian. Berarti kan? Disebut dengan hipotesis penelitian. Jadi kalau gini, secara logika, kompetensi aparat kompetensi aparat reserse ini akan berhubungan dengan kinerja aparat reserse. Sederhananya, kalau kompetensinya semakin baik, seperti dosen, seperti guru, maka kinerjanya juga akan makin baik. Kan gitu, ya ada? Ya, gitu.
Sehingga kita bisa membuat pernyataan. Semakin tinggi kompetensi aparat reserse, maka kinerja dia akan makin tinggi juga. Kalau pernyataan hubungan tadi dasarnya hasil penelitian, ini dari Spencer dan Spencer, maka kalimat dugaan yang berupa kalimat pernyataan yang merupakan dugaan tadi kita sebut dengan hipotesis. Mohon perhatikan, disebut dengan hipotesis. Suatu saat, ini hanya rasional saja, ini juga belum ada teorinya. Ya. Ini hanya rasional saja, dan juga berdasarkan kondisi empiris gitu. Pengalaman dari peneliti karena dia seorang researcher. Itu seksen itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja aparat researcher. Belum ada teorinya, juga belum ada jurnal, artikel yang meneliti tentang itu. Belum ada dugaan, pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel ini tidak bisa disebut hipotesis, tapi disebut proposisi, bukan disebut hipotesis. Jadi kalau hipotesis itu dasarnya harus teori atau penelitian sebelumnya. Kalau belum ada teori, tidak bisa disebut dengan hipotesis, tapi disebut dengan proposisi. Dan nanti dari hipotesis ini, penelitian ini, dapat dirumuskan hipotesis statistik. Dari proposisi juga dapat dirumuskan hipotesis statistik. Oke, perhatikan dengan baik ya. Dan manfaat dari kerangka kausal itu apa? Ya tadi itu untuk sebagai penuntun dirumuskannya hipotesis penelitian, kemudian baru dibawa ke hipotesis statistik. Nah, ini kita coba sekarang jenis-jenis hipotesis penelitian. Perhatikan, bukan hipotesis statistik, hipotesis penelitian. Berdasarkan maksudnya, hipotesis penelitian itu dapat dibelah menjadi dua. Ada hipotesis kerja atau penelitian, ada hipotesis operasional. Perhatikan. Hipotesis penelitian, pernyataan hubungan antara dua variabel. Variabel apa? Coba untuk contoh yang ini, variabel apa dengan apa yang dihubungkan? Ya. Saudari Wedi Putri. Coba. Oke. Wedi Putri. Untuk yang ini? Ya, Pak. Variabel apa dengan apa yang dihubungkan? Ada Wedi Putri? Ya, Pak. Ada? Agak keras suaranya? Variabel. Ada? Iya. Ya, agak keras. Halo. Ya, silakan agak keras sedikit. Oh iya. Ya. Variabel apa dengan apa yang dihubungkan di contoh yang pertama ini? Saudara bisa melihat PPT saya? Wedi? Ya, Pak. Yuk, silakan dijawab. Variabel apa yang dihubungkan di dalam contoh ini? Ada yang lain bisa bantu? Yuk, silakan. Yang lain bisa bantu? Saya, Pak. Yuk, siapa ini namanya? Demi. Yuk. Kompetensi dan kinerja aparat. Oke.
Terima kasih. Namanya saya nggak begitu dengar. Siapa tadi namanya? Hilmi ya. Makasih Hilmi ya. Oke, saya cuman ingin juga jangan kemudian kuliah ini terus kemudian enggak dapat apa-apa, kalian rugi. Jadi sekali lagi definisinya dugaan, pernyataan dugaan hubungan antara variabel yang dasarnya harus teori atau hasil penelitian sebelumnya. Ini ada sudah hasil penelitian sebelumnya, ini juga ada. Makanya hipotesis gitu. Ini belum ada, tidak bisa disebut hipotesis. Ini nanti kalau kalian bekerja di tempat yang berbeda, atau mungkin kalian S2 di tempat yang berbeda, ada yang style menulis hipotesis penelitian itu seperti ini. Ada yang stylenya seperti ini, mirip hipotesis statistik, tapi bukan apa ini, bukan parameter yang disoal, tapi hubungan kalimatnya. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kompetensi. Ini sebenarnya bukan hipotesis statistik. Tolong nanti cermati dengan baik. Hipotesis statistik itu tentang parameter. Nih, tolong dicermati. Nah, kalau ini hipotesis penelitian. Ini hipotesis penelitian. Cuman cara merumuskannya bermacam-macam. Cara merumuskannya bermacam-macam. Ada yang cukup satu kalimat, gini saja. Ada yang dirumuskan agak eksplisit 2 kalimat. Kalau efisien ya efisien yang atas ini kan cukup satu kalimat sudah di dalamnya mengandung 2 ini. Makanya disebut hipotesis operasional. Nah, dari sini agak mudah ditransformasi ke hipotesis statistik. Nah, ini dari ranah atau aras atau ini hubungannya, hipotesis itu ada 2. Ada hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, untuk ini kalian harus sedikit belajar tentang karakteristik dari objek. Karakteristik dari objek yang diteliti. Ini tadi objek yang diteliti adalah apa ini? Objek yang diteliti dalam penelitian ini apa? Aparat kepolisian, ya enggak? Aparat kepolisian. Nah, kalau yang di sini yang diteliti nggak jelas ini. Tentunya yang ini ya sekitar mahasiswa atau siswa. Ya. Ini kalau ini mahasiswa. Nah, karakteristik dari objek itu ada yang berupa variabel, ada yang berupa konsep. Ya, perhatikan ya. Ada yang berupa variabel, ada yang berupa konsep. Variabel itu lebih sempit, lebih kecil, lebih operasional, dan konsep itu lebih luas, lebih besar. Saya beri contoh. Ini saya beri contoh ya, hipotesis mayor minor ini, supaya kalian nanti paham. Kan ini mata kuliah metodologi penelitian. Ini saya buat gini, besar gini. Ini juga saya buat besar gini. Ini gimana ya? Oke, nih. Jadi misalnya tadi ini ada mahasiswa gitu. Ini ada ini. Ini sesuatu yang besar ini disebut dengan konsep. Misalnya gini. Sehat. Sehat itu konsep. Sehat. Lebih luas, lebih besar. Atau kesehatan gitu ya. Kesehatan itu konsep. Kesehatan itu konsep. Di dalam konsep kesehatan ini ada beberapa variabel. Ada beberapa variabel. Ada kesehatan jasmani, ya enggak? Ada kesehatan apa? Intelektual, ya enggak? Ada kesehatan emosional,
Ya. Ada kesehatan spiritual. Perhatikan, yang besar ini konsep. Yang kecil ini variabel. Ini makan. Ini ada konsep makan. Makan. Ini juga konsep besar gitu. Di dalam konsep makan ini ada beberapa variabel. Yang pertama apa? Kuantitas, ya enggak? Kuantitas. Banyak sedikitnya makan. Yang kedua apa? Pola. Ya enggak? Ada orang yang makannya sama gitu, tapi makannya 3 kali. Tapi ada cuman ada yang cukup sekali gitu. Tapi kalau di jumlah sama gitu. Ya. Kemudian ada kualitas, ini ada kualitas. Kualitas ini variabel kualitas. Kualitas ini ada 2, kualitas fisik. Jadi kalau makan buah pisang itu enggak terlalu masak. Ada kualitas non fisik. Non fisik. Jadi sayurnya segar gitu. Itu fisik. Buahnya juga masaknya pas, itu fisik. Ada kualitas non fisik. Sayur buah pisang buahnya bagus pas gitu. Tetapi kemudian pada saat pada saat membeli curang dia. Curang. Itu sehingga kualitas non fisiknya jelek. Ini disebut variabel. Ini juga disebut variabel. Kalau antar konsep ini bisa dihubungkan melalui pendugaan berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya, maka ini disebut dengan hipotesis mayor. Hipotesis mayor. Hipotesis mayor. Ya, semakin baik makan dari seseorang, maka kesehatannya juga akan makin baik. Itu hipotesis mayor. Yang dihubungkan adalah antara konsep yang besar, yang di dalamnya ada beberapa variabel. Ya. More than record. Oh, apa ini? Oke, bisa diikuti. Nah, kalau ini kualitas non fisik. Kalau kualitas fisik itu ya fisiknya. Kalau non fisik itu ya kalau ini ya jelek tidaknya dari sisi akhlak. Kalau agama memang bagi orang muslim itu halal haram. Kalau kita makan ini selalu kita jaga cara memperolehnya, kehalalannya gitu, maka kesehatan spiritualnya juga akan baik. Jadi hubungan antar variabel ini, kalau diduga, di dalam duga dasarnya adalah teori atau hasil penelitian sebelumnya, maka ini disebut dengan hipotesis minor. Perhatikan dengan baik. Kalian dengan hipotesis mayor minor nanti nggak paham, padahal sudah kuliah metodologi penelitian. Tentunya translasi ke hipotesis statistik sama saja. Di dalam hipotesis statistik tidak kita kenal hipotesis mayor minor ini. Kita kenal hipotesis mayor minor ini pada apa? Pada apa? Terlalu terhapus. Pada apa? Pada hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian. Itu kita kenal ada hipotesis mayor dan minor. Perhatikan dengan baik. Ini contoh ini budaya organisasi ini di bidang manajemen. Ini adalah konsep. Di dalam budaya organisasi ini ada beberapa variabel. Positif juga konsep, di dalamnya ada beberapa variabel. Kalian tidak pernah belajar manajemen dengan detail. Kalau saya jelaskan lewat ini nanti agak ribet. Tadi saya jelaskan lewat yang tadi harapan saya kalian bisa
Ini perhatikan dengan baik. Ditinjau dari arah hubungan. Perhatikan ini. Tadi kan kerangka konseptual ini ada yang ketiga. Apakah negatif atau positif? Ya, hubungan variabel ini apakah negatif atau positif? Itu harus dijelaskan dulu. Kalau misalnya ada 10 hasil penelitian yang kita baca, ya, kesemuanya positif, ya ini harus dirumuskan positif. Semakin baik kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi yaitu Zoom, menggunakan Zoom itu akan makin tinggi. Itu namanya positif. Ya, kalau negatif, ya semakin sulit, ya persepsi penggunaan Zoom itu, maka niat menggunakannya akan makin rendah. Itu negatif atau positif hubungannya? Ya positif, rendah-rendah kok. Select rendah. Tuh, ya. Perhatikan ada dua jenis ditinjau dari arah hubungan. Ada indireksional dan ada direksional. Perhatikan. Ada indireksional dan ada direksional. Ini berangkat dari ilustrasi ini. Semakin tinggi kompetensi dari aparat reserse, tentunya logikanya kinerja dia semakin baik. Ada? Semakin baik. Kalau seperti itu disebut dengan direksional, sudah ada arah, yaitu positif. Nah, yaitu positif. Makanya ini kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat reserse. Ini yang bahasa-bahasa statistik berpengaruh positif. Yang bawah ini bahasa manajemen. Semakin tinggi motivasi kerja aparat reserse, maka kinerja mereka makin baik. Kan di sini tidak ada positif negatif, tapi ini implisit, ini positif, ya enggak? Implisit positif, ya. Kalau satu meningkat, yang satunya meningkat, itu kan hubungan positif. Maka kalau ini ditranslasi ke hipotesis statistik, maka akan menjadi hipotesis satu arah, one tail. Di sini jadi lebih besar. Ya, jadi kalian mesti paham kenapa kok ada one tail, two tail itu. Kan sementara ini kalian cuma ada one tail, two tail, tapi dari mana sumbernya untuk uji apa kan nggak dipahami. Ya tiba-tiba ada alfa per 2 atau alfa kan gitu aja kan. Nah kalau yang two tail, perhatikan di sini belum ada arahnya negatif atau positif. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat reserse. Ini pengaruhnya bisa negatif, bisa positif. Ya, pengaruhnya bisa negatif, bisa positif. Makanya Pak, di sini tidak sama dengan, karena bisa negatif, bisa positif. Ini disebut dengan two tail. Hipotesis dua arah. Kapan dirumuskan one tail, kapan dirumuskan two tail, itu penting. Kalian mesti ada berangkat dari sini. Berangkat dari langkah ketiga. Kalau ya, ada 10 jurnal, 10 artikel jurnal, 10-10-nya hasilnya positif, ya dirumuskan direksional, ya rumuskan direksional positif. Ya. Tapi kalau ada 10 artikel jurnal, yang 4 positif, yang 3, yang 4 positifnya, yang 4 lagi negatif, yang 2 tidak signifikan, tidak ada hubungan. Jangan dirumuskan negatif, jangan dirumuskan positif, karena kita belum tahu arahnya, belum yakin arahnya dari hasil penelitian sebelumnya. Maka rumuskanlah yang apa? Yang indireksional. Tolong kalian cermati. Two tail ini bersumber dari hipotesis indireksional, belum ada arah negatif positif. Sedangkan one tail ini bersumber dari hipotesis penelitian direksional, sudah ada negatif dan positif.
Tolong ini kalian pahami dengan baik, kalian cermati, karena selama ini kalian sudah lama sejak semester 2 barangkali atau semester 1 itu sudah hipotesis statistik satu ujung atau satu arah, hipotesis statistik dua ujung atau dua arah, sudah selalu seperti itu. Tapi dari mana sumbernya dan untuk apa, itu yang belum di ini. Cara menghitungnya, cara mengujinya kalian sudah paham dengan baik. Tapi sumbernya dari mana ini penting. Oke. Nah ini tolong dicermati. Ini ada hipotesis terkait dengan data dari variabel independen. Saya green screen dulu untuk presensi. Jadi tolong jangan ini ada dua orang yang tidak off, tidak on kameranya, akan saya random. Nanti akan ini akan saya random dan ini hipotesis ditinjau dari jenis data variabel independen. Karena saran saya mohon waktu kuliah kameranya nyalakan. Lebih baik kalian tidak bersuara sebelum kalian ngomong. Ya, kalau ngomong silakan nanti. Kalau memang internetnya bermasalah, kameranya matikan, sudah ngomong gitu. Tapi selama tidak ngomong ya nyalakan kameranya, karena kan saya random. Ini seperti ini di Dwiki ini kameranya nggak nyala. Kalau kameranya nggak nyala itu kan apakah ada orangnya enggak, saya nggak tahu. Makanya kalau saya presensi seperti itu kan kelihatan. Ditinjau dari jenis data variabel independen, maka hipotesis itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis asosiatif atau korelasional, yang kedua adalah hipotesis komparatif atau hipotesis perbandingan. Makanya kalau kalian belajar statistika itu, pengujian hipotesis, kalau kalian ringkas, tidak ada yang lain, ya cuma dua itu saja. Beta 1 sama dengan 0, itu mesti hubung-hubungan. Karena itu parameter dari analisis hubungan. Atau rho besar sama dengan 0, itu juga hubungan. Setelah itu kan nanti baru mu1 sama dengan mu2, itu banding-bandingkan. Ya enggak? Mu1 sama dengan 0 atau tidak, banding-bandingkan. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, ya banding-bandingkan. Ya cuma itu saja. Dua jenis itu saja. Nah, kapan hipotesis itu merupakan asosiasi hubungan, kapan hipotesis itu merupakan perbandingan. Kalau variabel independen, tergantung variabel independen ini. Ini ada variabel dependen. Karena hipotesis itu hubungan, ini mesti hubungan gini. Ini variabel independen, ini variabel dependen. Kita lihat datanya. Kali ini, kalau data dari variabel independen ini adalah kontinu, ya. Misalnya apa? Ini saya beri contoh. Misalnya apa ini? Biaya promosi. Kan kontinu itu rupiah, ya enggak? Yang di sini adalah apa misalnya? Keuntungan, profit, keuntungan. Maka kita bisa membuat hipotesis. Semakin besar biaya promosi, keuntungan perusahaan makin banyak. Kan gitu, ya enggak? Tapi kalau di sini jenis ini kontinu ya, kontinu. Kalau di sini adalah jenis perusahaan, misalnya perusahaan ini manufaktur, ya perusahaan manufaktur dan jasa. Ini juga keuntungan. Ini adalah kategori. Saya minta bantuan untuk dirumuskan hipotesisnya yang bawah ini. Hipotesis penelitiannya berbunyi seperti apa?
Silahkan sambil dipikirkan, karena akan saya random. Saudari Erni Kahli, silahkan. Iya, Pak. Yuk. Silahkan dijawab pertanyaan saya tadi. Iya, Kak. Pengaruh dari jenis perusahaan manufaktur terhadap keuntungan. Hubungan Apa? yang ditanya hubungannya kan ya, Pak? Hipotesisnya, buat hipotesisnya. Hipotesis penelitian yang dari yang bawah ini. Ini jenis perusahaan, tadi ada 2. Perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Kan kategori. Ya, enggak? Buat hipotesisnya. Jenis perusahaan manufaktur dan jasa berpengaruh terhadap keuntungan. Gitu ya. Oke, sedikit saya lanjutkan. Kalian kan statistician. Untuk menguji hipotesis yang kamu nyatakan tadi, itu menggunakan uji apa? Atau menggunakan analisis apa? Ini kan dekat dengan statistik nih, ya. Menggunakan metode analisis apa? Silakan. Ini internet saya agak kurang baik. Ya, silakan. Ini datanya kategori. Kategori. Oke, kalau gitu Saudari Tenti, silakan dibantu temannya. Suaramu belum dengar, masih kamu mute mikrofonmu. Nah, Iya, Pak. yuk. Ya. Ini waktunya sudah merangkak. Jangan terlalu lama kuliah sinkron ini. Ya, silakan. Menurut saya, hipotesisnya perusahaan manufaktur dan jasa berpengaruh terhadap keuntungan. Kalau mau melakukan analisis data, metode analisis data apa yang tepat digunakan untuk menguji hipotesismu tadi? ANOVA. ANOVA ya. Terima kasih. Saya akan main-main. Saudari Fitria, Lainatul Fitria. Iya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya ini menggunakan analisis apa begitu ya, Pak? Ya, kamu buat hipotesisnya dulu. Jadi nanti metode analisisnya apa? Kan nggak bisa tiba-tiba metode analisis apa.
Ya, Jenis perusahaan, udah. bentar Pak, saya masih agak bingung. Kalau yang atas tadi ini kan di sini continue ya ada. Iya. Perusahaan Jadi, apakah terdapat hubungan jenis perusahaan manufaktur dan jasa terhadap keuntungan?